Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Naili Rifah. Kali ini aku mau bikin konten yang baru, yang berbeda dari biasanya. Kali ini aku mau bikin story tale, kayak story time gitu. Oke, cerita pertama yang akan aku bacakan hari ini adalah cerita asli dari Barbie in the 12 Dancing Princess. Kalau kalian suka nonton Barbie pasti kalian tahu ceritanya. Jadi di film itu ceritanya ada 12 putri dan pemeran utamanya itu putri ketujuh namanya Genevieve. Maaf kalau aku salah. Jadi Genevieve ini digambarkan sebagai seorang putri berumur 16 tahun. Dia jadi tokoh utama di cerita ini, dan ke-12 putri tersebut kabur dari bibi mereka yang gak memperbolehkan mereka untuk menari di dalam istana. Jadi mereka kabur ke suatu tempat yang mereka temukan dari buku ibu mereka, dan ya begitu. Tapi cerita aslinya mereka tidak kabur dari bibi mereka atau dari pengasuh mereka, tapi mereka kabur dari ayah mereka sendiri. Pengen tahu cerita lengkapnya? Jangan skip videonya dan tonton sampai habis, oke? Cerita aslinya adalah The 12 Dancing Princess atau The Worn Out Dancing Shoes. Ini cerita dari Jerman yang ditulis oleh Grimm's bersaudara atau Brothers Grimm, yang diterbitkan pada Grimm's Fairy Tale pada tahun 1812. Jadi cerita ini dimulai dari seorang raja yang mempunyai 12 putri. Sang raja ini sangat menyayangi putri mereka sehingga dia tidak memperbolehkan putri mereka untuk keluar dari kamar. Jadi ke-12 putri ini tidur dalam satu kamar besar, satu ruang besar dengan 12 tempat tidur, dan ayah mereka selalu mengunci kamar mereka dari luar saat malam hari. Tapi anehnya saat pagi hari, sepatu-sepatu putri mereka ditemukan sudah rusak dan usang, seolah-olah mereka menari semalaman. Dan raja ini bingung, terus dia tanya dong sama putrinya, tapi putrinya tuh nggak ada yang jelasin gitu. Terus akhirnya sang raja membuat sayembara buat siapa saja yang bisa mencari tahu rahasia dari ke-12 putrinya dalam waktu 3 hari 3 malam akan dihadiahkan kerajaannya dan boleh menikah dengan salah satu putrinya yang dia mau. Ya sangat menggiurkan ya. Tapi kalau mereka gagal, mereka dapat hukuman mati. Ya dengan hadiah yang besar pasti ada resiko yang besar juga ya. Terus pada suatu hari ada seorang prajurit tua yang dia habis pulang dari berperang. Dia datang menemui raja untuk ikut sayembara setelah beberapa pangeran gugur dalam sayembara tersebut. Dalam perjalanan, prajurit tersebut bertemu dengan seorang wanita tua, bisa dibilang penyihir lah ya. Wanita tua tersebut memberikan sebuah jubah ajaib kepada prajurit yang bisa digunakan untuk mengamati ke-12 putri tanpa ketahuan, dan dia memberikan peringatan supaya prajurit tidak memakan atau meminum apapun yang diberikan oleh putri kerajaan, dan dia harus berpura-pura tidur sampai putri kerajaan tersebut pergi. Dan akhirnya sang prajurit pun langsung ke kerajaan dan ia diterima dengan baik untuk mengikuti sayembara tersebut. Dan benar aja pada malam hari si putri tertua atau si sulung memberikan sebuah anggur kepada prajurit. Tapi prajurit tersebut ingat dengan pesan wanita tua tadi, si penyihir tadi, buat nggak minum atau makan apapun yang diberikan. Terus dia pura-pura meminum, tetapi dia kayak membuangnya gitu. Terus dia pura-pura tidur. Setelah memastikan semuanya aman, ke-12 putri tersebut mulai mengenakan gaun menari mereka dan melarikan diri melalui pintu jebakan di lantai. Prajurit tersebut terus memperhatikan melalui jubah ajaib dan diam-diam dia mengikuti mereka ke dalam pintu jebakan dari lantai tersebut. Namun tidak sengaja dia menginjak gaun si putri bungsu atau si putri ke-12, dan putri tersebut berteriak, namun dia dihiraukan oleh kakak-kakak mereka yang mungkin dia ngira ini anak sandung atau gimana. Lorong itu membawa mereka ke 3 buah pohon besar. Di pohon pertama berdaunkan emas, pohon kedua berdaunkan perak, dan pohon ketiga berkilauan berlian. Prajurit tersebut mematahkan masing-masing ranting dari pohon tersebut dan bisa dibawa sebagai bukti kepada raja. Mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah danau. Di danau tersebut ada 12 perahu dan 12 pangeran menghampiri tempat di mana ke-12 putri tersebut menunggu. Akhirnya masing-masing putri naik ke satu persatu perahu di mana semuanya berjumlah 12, dan si prajurit menyelinap di perahu tempat di mana si putri bungsu berada. Kenapa ya dari tadi yang kena si bungsu mulu?
Terus akhirnya karena ketambahan beban, si putri bungsu ngeluh dong, kok perahunya jadi berat sih. Terus dia kayak komplain gitu ke pangerannya, kok dia dayungnya nggak cepet gitu, padahal ada penyusup di belakang. Di sisi lain danau berdiri sebuah kastil yang megah, tempat dimana ke-12 putri tersebut berdansa semalaman. 12 putri tersebut gembira dan mereka menari semalaman sampai sepatu mereka rusak dan mereka harus pergi. Kejadian tersebut berulang-ulang lagi di malam kedua dan malam ketiga. Namun pada malam ketiga, si prajurit mengambil cawan emas atau piala dari emas yang bisa digunakan sebagai bukti tambahan kepada raja bahwa ia berhasil mengikuti ke-12 putrinya. Setelah waktunya tiba untuk mengumumkan rahasia para putri, si prajurit tersebut datang menemui raja dengan membawa barang bukti yang telah ia siapkan berupa 3 ranting yang ia ambil pada masing-masing pohon dan 1 cawan besar. Akhirnya raja tahu rahasia putri-putrinya, lalu ia menanyakan kebenaran tersebut kepada ke-12 putrinya dan akhirnya ke-12 putri tersebut tidak bisa mengelak dan mereka mengaku. Akhirnya prajurit tua tersebut memenangkan sayembara dan ia memilih putri tertua atau si sulung karena usianya dia udah nggak muda lagi dan ia dijadikan sebagai pewaris raja. Oke, itu dia cerita aslinya dari The 12 Dancing Princess. Agak mirip-mirip lah ya, cuman bedanya mereka nggak kabur dari bibi atau pengasuh mereka yang jahat, tapi mereka kabur dari ayah mereka sendiri. Kalau kalian suka dengan konten aku kali ini, kalian bisa komen di bawah kritik dan sarannya. I'll see you in my next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.